Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianto Bagus Saputro, akrab dipanggil Bagus. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan semester 5 dengan nomor NIM 202304020015. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi moneter. Materi ekonomi moneter mencakup studi tentang uang, lembaga keuangan, dan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian. Topik utamanya meliputi peran uang dalam perekonomian, teori permintaan dan penawaran uang, sistem moneter, serta instrumen kebijakan moneter seperti kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, dan kebijakan cadangan kas untuk mengendalikan inflasi dan pengangguran. Selanjutnya ada pengertian ekonomi moneter, yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari sifat, fungsi, dan pengaruh uang dalam perekonomian serta dampaknya terhadap tingkat harga dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Tujuan tadi kan pengertian, sekarang tujuan ekonomi moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi yang diukur melalui kesempatan kerja, stabilitas harga atau inflasi, dan keseimbangan neraca pembayaran. Nah, selanjutnya ada dua kebijakan, yaitu yang pertama kebijakan monetary expansive policy dan monetary contractive policy atau kebijakan moneter contractive. Nah, di sini yang pertama ada monetary expansive policy atau kebijakan moneter ekspansif. Moneter expansive policy adalah kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menurunkan jumlah suku bunga di bank. Selain itu, monetary expansive juga sebagai kebijakan yang longgar karena tidak mengekang masyarakat secara langsung. Kebijakan dari expansive policy lainnya yaitu untuk mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri dan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, yang kedua ada monetary contractive policy atau kebijakan moneter kontrif. Hal ini kebijakan yang diluncurkan untuk mengurangi jumlah pasokan uang yang beredar di masyarakat. Hal ini berbanding balik dengan monetary expansive policy, dengan tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah untuk menurunkan tingkat inflasi yang dialami oleh suatu negara. Kebijakan ini dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah suku bunga bank dan penjualan obligasi atau surat berharga milik pemerintah. Selanjutnya ada konsep dasar ekonomi moneter. Konsep dasar ekonomi moneter terbagi menjadi dua golongan, yaitu konsep ekonomi moneter konvensional dan konsep ekonomi moneter syariah. Nah, yang pertama ada konsep ekonomi moneter konvensional. Konsep ekonomi moneter konvensional adalah sebuah konsep di mana instrumen utama dalam kebijakan moneter yang digunakan adalah tingkat suku bunga. Pada konsep ekonomi konvensional terdapat tujuan dari memegang uang yang didasarkan tiga keinginan, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, yang terakhir ada tujuan spekulasi. Nah, tujuan transaksi digunakan saat melakukan pembayaran jual beli yang ingin dilakukan. Terus yang kedua ada tujuan berjaga-jaga. Tujuan berjaga-jaga adalah sebagai salah satu alat untuk menghadapi dan mengantisipasi kesusahan atau kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang. Jadi kita menjaga-jaga atau antisipasi. Terus yang ketiga ada tujuan spekulasi. Ini bersangkutan dengan tingkat bunga, di mana pelaku ekonomi cermat mengamati tingkat bunga yang berlaku yang nantinya bisa dijadikan instrumen investasi. Tujuan ini digunakan jika suatu saat nilai bunga yang berlaku sangat menguntungkan, maka investasi bisa dilakukan masyarakat, salah satunya dengan mendepositkan uangnya. Jadi tujuan investasi itu sangatlah baik gitu loh, untuk merubah ekonomi kita di masa mendatang. Nah, selanjutnya ada konsep ekonomi moneter syariah. Konsep ekonomi moneter konvensional yang mengutamakan tingkat bunga. Konsep ekonomi moneter syariah justru menghindari atau bahkan melarang hal-hal tersebut. Pasalnya dalam ekonomi syariah
bunga dianggap sama dengan sistem riba, jadi diharamkan dalam konsep ekonomi moneter syariah. Hal ini didasarkan pada perekonomian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin yang tidak menggunakan instrumen bunga pada masanya. Perekonomian di Arab pada masa itu adalah perekonomian perdagangan, bukan perekonomian berbasis pada sumber daya alam yang pada masanya belum ditemukan. Jadi konsep ekonomi moneter syariah itu berbanding balik dengan konsep ekonomi moneter konvensional. Pasalnya di konsep ini itu bunga dianggap dengan riba, karena di ajaran Islam itu riba adalah hal-hal yang haram. Nah, selanjutnya ada contoh ekonomi moneter, contoh penerapan ekonomi moneter atau kebijakan moneter. Salah satunya bisa dilihat ketika terjadi inflasi pada perekonomian suatu negara. Saat kondisi seperti ini, pemerintah melalui bank sentral atau jika di Indonesia itu ya Bank Indonesia akan meningkatkan adanya cadangan kas untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Akan tetapi, jika kondisi sebaliknya atau suatu negara mengalami deflasi, maka pemerintah melalui bank sentral akan menurunkan cadangan kasnya. Mengapa demikian? Karena adanya peningkatan cadangan kas bank akan membuat masyarakat memilih untuk menabung uangnya di bank. Dengan begitu peredaran uang di masyarakat itu akan menurun. Hal ini berlaku pula sebaliknya, ketika penurunan cadangan kas di bank dilakukan akan mendorong masyarakat mengambil uang atau meminjam uang di bank, makan membuat tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat meningkat semakin tinggi. Selain itu ada beberapa contoh lain seperti penerapan ekonomi moneter, diantaranya adalah ini: satu, terjadinya perubahan tingkat suku bunga. Kedua, perubahan pada jumlah uang beredar ketika terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang, terjadi kredit macet yang tidak bisa dibayarkan. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter membahas mengenai uang dalam perekonomian di suatu negara, di mana uang sangat berperan penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sehingga ekonomi moneter ini membantu mengatur keuangan dan dalam perekonomian manusia. Jadi kita itu hidup tidak lepas dari uang. Nah, satu, peran dan fungsi uang dalam perekonomian. Uang merupakan alat tukar utama dalam transaksi jual beli modern. Sebelumnya uang diperkenalkan masyarakat mengandalkan sistem barter, yaitu tukar menukar barang berdasarkan kesepakatan antara dua pihak. Namun sistem ini memiliki keterbatasan seperti sulitnya menentukan nilai barang yang sepadan. Kini uang menggantikan barter sebagai alat pembayaran utama berkat perkembangan teknologi. Bentuk uang tidak lagi terbatas pada uang kertas atau logam. Saat ini uang digital seperti e-wallet dan mata uang elektronik lainnya semakin populer dan diterima di banyak tempat sebagai media transaksi. Selanjutnya ada sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit. Sistem moneter adalah sebuah sistem di mana terdapat peraturan dan undang-undang yang berkaitan erat dengan faktor pengendalian dan pengawasan uang yang beredar dalam suatu negara. Adanya sistem moneter ini dapat memberikan peran penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada fungsi dari sistem moneter, di antara lain adalah menciptakan iklim yang lebih fleksibel dan cepat dalam setiap kegiatan ekonomi, termasuk pembayaran atau transaksi lainnya. Kedua, ada penentu arah kebijakan moneter yang akan berdampak pada stabilitas tingkat bunga ketika berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada struktur dan fungsi dari bank sentral. Bank sentral merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur serta menentukan kebijakan moneter dalam suatu negara. Bank sentral di Indonesia tak lain adalah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai uang rupiah, mengatur sistem finansial negara secara menyeluruh, dan menjaga perkembangan serta keberlangsungan sistem perbankan dalam negeri.
Bank sentral sendiri memiliki fungsi untuk mengatur sistem perbankan dalam suatu negara untuk mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang lebih stabil. Bank sentral juga menentukan arah kebijakan serta bertujuan menjaga dan memelihara kestabilan mata uang dan tingkat inflasi yang mungkin terjadi di Indonesia. Bank sentral memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan perbankan, yaitu di sini ada beberapa tugas utama bank sentral, diantaranya satu, mengatur dan menjaga seluruh kegiatan terkait dalam tujuan menjaga kestabilan nilai mata uang. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas barang dan jasa, juga meningkatkan pembangunan negara. Ketiga, memiliki wewenang dalam mencetak uang baru. Keempat, mengendalikan jumlah uang yang beredar, termasuk menarik uang yang sudah beredar untuk menjaga kestabilan ekonomi. Yang terakhir, yang kelima, mengendalikan serta mengatur seluruh kegiatan bank-bank yang ada di dalam negeri. Selanjutnya ada pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Jumlah uang yang beredar adalah total uang kartal, giral, dan uang kuasi yang dimiliki masyarakat dan digunakan dalam kegiatan ekonomi yang tentunya sehari-hari ya. Jumlah ini mencakup uang tunai, saldo rekening bank, dan instrumen keuangan lainnya. Jumlah uang yang beredar sangat berpengaruh pada aktivitas di suatu ekonomi negara. Nah, yang terakhir ada pembayaran serta sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah kerangka institusional yang mengatur pembayaran internasional, pergerakan modal, dan nilai tukar mata uang antar negara. Sistem ini mencakup perjanjian, undang-undang, aturan, institusi, mekanisme, dan kebijakan yang mengelola arus keuangan dan transaksi lintas batas. Perkembangan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sistem moneter internasional yang telah melalui 5 tahap evolusi, yaitu bimetalisme, standar emas klasik, periode antar perang, sistem Bretton Woods, dan rezim nilai tukar fleksibel atau mengambang terkendali. Mungkin sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.